Halo, kembali lagi dengan saya Michael dari Dokter Kontrak. Ini part of 100 video challenge yang saya buat ya, dan saya janjikan kepada kalian semua di IG. Oke, kita mulai langsung. Punya usaha belum bikin perjanjian, mau bikin perjanjian kan proses perizinannya juga. Apa boleh jalan dulu usahanya? Nah, kalau kita bedakan ya perjanjian dan perizinan. Kalau perizinan ya memang aslinya nggak boleh, tapi Anda bisa dulu lah trial and error dulu, nemukan identitas bisnis Anda dulu, marketnya itu makan yang apa, barang apa yang Anda jual atau jasa yang Anda jual yang berhasil dimakan oleh market. Nah itu Anda harus tentukan dulu, nggak apa-apa izinnya menyusul. Izin juga dibagi, ada yang sifatnya harus sekarang, ada yang sifatnya nanti aja boleh. Jadi tergantung usaha Anda, makanya konsultasikan dengan lawyer kenalan Anda ya, yang terpercaya. Terus kalau untuk perjanjian gimana? Tadi kan udah perizinan, perjanjian gimana? Gimana kalau perjanjian di awal ya? Mana bisa perjanjian di akhir? Pasti berantem dulu, nggak enakan dulu. Kalau perjanjian mau nggak mau, tulislah. Kalau males, sungkan, ambil satu kertas jelek gini, udah coret-coret aja, tulis aja. Pokoknya ada. Itu dulu. Kalau nanti ke depan mau direvisi nggak apa-apa, yang penting ada dulu. Karena dengan Anda menulis, nanti Anda bisa tahu kok, oh iya ya kita perlu ini ya, oh kita perlu itu ya, kita harus ngatur A, ngatur B. Nah dari situ. Jadi kalau perizinan ada yang bisa di awal, ada yang bisa menyusul. Tapi kalau perjanjian, ya mau nggak mau harus di awal. Namanya juga perjanjian, ya kan? Kalau di akhir namanya mediasi. Terus ada lagi. Ini pertanyaan tentang omset, nggak jelas, nggak usah dijawab ya. Lucu-lucuan juga, jawaban saya juga dompet saya kosong. Ini followers baru, edukasinya bagus, thank you. Ini udah ngomongin perisai Kapten Amerika. Nah, ini ada pertanyaan berkualitas nih. Dokter Kontrak, kalau bikin perjanjian sendiri cuma materai apa kuat hukum? Sebenarnya tanpa materai pun kuat. Jadi materai itu hanya berfungsi di hadapan pengadilan, di hadapan instansi pemerintah, karena Anda belinya di pemerintah, itu semacam bayar pajak untuk surat. Makanya kalau surat itu mau dikirim atau dipakai sebagai alat bukti di pengadilan, harus bayar pajak itu. Nah, kalau kita nggak ada, kita harus bayar nasegelen namanya. Itu biayanya 3 kali kayak denda lah ya, 3 kali materai 18.000. Jadi secara ekonomis memang lebih untung kalau surat Anda nggak ada yang pakai materai. Ini lain ya, kita nggak ngomongin akta notaril ya, akta atau akta lain yang wajib pakai materai. Tapi surat biasa nggak perlu pakai materai, itu lebih irit sebenarnya. Cuman materai itu miskonsepsi tentang materai. Kalau nggak ada materai nggak sah, kalau nggak ada materai gimana? Itu terlalu kuat di masyarakat sampai materai ini menimbulkan fungsi baru di lapangan. Jadi yang sarjana hukum pasti tahu lah. Nasegelen tadi apa segala macam, fungsi materai apa pasti udah paham. Tapi ini ada satu yang mungkin kalian belum paham karena belum praktek. Tapi kalau saya bilang kalian pasti nyadar karena masuk akal. Psychological doang atau tekanan psikologis. Kalau Anda menyuruh orang lain tanda tangan di atas kertas tanpa materai, dia akan nyantai kan. Tapi coba tes surat yang sama kasih ada materainya. Saya ya mungkin Anda nggak punya luxury untuk ngetes ya masa perjanjian tiap hari. Tapi kalau saya memang kerja di sana sangat berbeda. Kalau Anda menyodori perjanjian, ada materainya, efeknya tuh pasti kayak, wah orang tuh saya coba aja sekali lagi deh, ini resmi nih, ini mengikat. Kalau nggak ada materainya, mereka wah enteng lah, ini cuma surat-suratan doang, nggak mengikat. Padahal pendapat itu sangat amat keliru, ya sangat amat keliru. Apapun yang ada tanda tangan, jangankan tanda tangan, handshake deal, ada 2 saksi, udah itu perjanjian. Jadi hati-hati aja karena banyak yang sering tertipu ya, karena nah itu knowledge is power. Kalau ada nggak punya knowledge ya semua itu tanda tangan asal nggak apa-apa, nanti bite you in the ass di belakang. Loh, dia cuma surat ACC kok sekarang saya juru minta pertanggungjawaban, saya nggak pernah baca. Nah mana bisa, itu tugas Anda untuk membaca. Jadi hati-hati di situ. Terus ada lagi apa ya, ini saya masih backgroundnya masih di kantornya Pak Teddy, jadi kangen nih. Bagus kantornya. Terus belajar ilmu juga banyak di sana. Ada lagi bagaimana kekuatan hukum
oh ini saya bikinin konten tentang pertanyaan sebelumnya. Tapi lebih lengkap hari ini pastinya. Setiap hari kita semakin belajar. Di sini juga ada library saya. Nah, juga library saya belum ada semua ya. Kayak karena saya kantornya mau dipindah. Kantor saya sama kantor orang tua tuh mau ditukar. Jadi saya kalau mau beli rak buku yang sesuai itu juga bingung sesuai dengan ruangan itu. Buku saya masih di rak buku yang lama, udah nggak cukup, penuh jelek banget kalau di display. Nah, ini mau nanya, aku ada usaha UMKM, apakah harus daftarkan dan apa aja? Nah, jadi kalau UMKM ini udah ada undang-undangnya. Kemarin saya juga posting di postingan Agustus, hanya selembar bukti daftar, IUMK namanya, izin usaha menengah atau mikro kali ya singkatannya. Jadi bukan izin lagi, jadi hanya bukti daftar. Terus didaftarkan pada camat setempat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari bupati. Teorinya ya, tapi kalau praktek, saya rasa kalau Anda mau daftarin izin langsung yang bener-bener daftar izin aja di izin.go.id atau pakai jasa-jasa orang yang memang mau daftaran izin. Kalau saya sih enggak, karena izin Anda mau keluar duit berapa untuk izin? 2 juta, 5 juta? Tapi ngurusnya repot, saya kehilangan waktu. Daripada gitu saya mending bikin konten ya nggak? Jadi mungkin cari rekan-rekan lain yang memang usahanya di bidang perizinan sekalian. Kalau nggak mau bikin izin, nggak mau ribet ya seperti cara yang di video yang tadi saya rekam, ya ngasal aja sekalian gitu. Tapi ya itu ya, ngasal juga Anda harus punya common sense ya. Kalau Anda usahanya gede di ruko, di depan jalan, ya harusnya Anda ada banyak sekali izin yang harus Anda peroleh. IMB, baru bangunan, terus izin lokasi, karena kan peruntukannya sesuai atau tidak. Terus biasanya sesuai sih, karena kan Anda pasti nggak mungkin bikin di tengah jalan terus diantah berantah di mana gitu kan, pasti ada teman-temannya. Itu indikator yang bagus. Ya sama izin usaha Anda sendiri, sama namanya didaftarkan. Banyak sih, banyak sekali. Ini saya cuman on top of my head aja udah banyak gitu. Jadi tergantung. Tapi kalau Anda lokasinya di pelosokan, di perumahan, di pedesaan, ya izin RT RW setempat lah. Ya itu sekali lagi tergantung ya. Kalau izin mungkin bisa tanya ke orang yang lebih ahlinya. Tapi kalau Anda tanya sama ahlinya pasti dibilang harus pakai izin. Kalau tanya praktisi, nggak usah pakai izin. Jadi memang harus orang yang paham hukum tapi juga praktisi, atau praktisi yang juga paham hukum gitu. Terus kalau satu perusahaan ngajuin perpanjangan kontrak kerja tapi kalau ada salah satu perusahaan ngajuin perpanjangan kontrak kerja sama tapi target udah terpenuhi, gimana? Ya terserah. Kan kita 1338 BW. Kalau memang udah sesuai dengan udah target terpenuhi tapi masih mau perpanjang dengan Anda, ya silahkan, kan kerjasama kan, bukan kepegawaian kan. Ya kalau Anda mau ya monggo lanjut, kalau enggak ya goodbye. Gitu. Gue pesan berkontrak, terserah Anda. Oke? Nah, sambungan dari yang tadi, pertanyaan barusan ya. Tapi kerjasama tadi itu bagi hasilnya nggak nambah, malah menyusut. Kalau Anda gimana? Gampangannya gini, kalau udah menyusut tinggal aja. Tapi kalau memang mau menjaga hubungan baik atau Anda bisa lihat masa depannya bagus, jadi bisnis nggak bisa dari awal langsung profit, belum tentu seperti itu. Ada yang harus dibangun dulu. Most businesses needs to be built, needs to be planted dulu, dikasih nutrition, dikasih air, dikasih uang, dikasih care, perhatian. Kita urus dulu sampai dia berbuah jadi pohon, berkembang jadi pohon, baru kita bisa petik buahnya. Jadi sama seperti tanaman, ada yang instan berapa hari tumbuh, ada yang butuh bertahun-tahun. Kalau Anda merasa kontrak kerjasama ini masa depannya bagus, ya lanjutkan. Tapi mungkin dengan renegosiasi ya, negosiasi ulang term-termnya ini. Saya boleh perpanjang, tapi ini tidak menguntungkan saya. Bagaimana kalau dibikin ini supaya fair? Bagaimana kalau ini dibikin ini? Nah seperti itu.
Nah ininya tuh apa ya, konsultasikan sama saya kalau itu bisa, dokter kontrak. Term-term apa yang kira-kira tidak mengenakan buat Anda yang perlu renegosiasi, bahkan saya juga bisa bantu untuk proses renegosiasinya seperti itu. Oke, udah 10 menit, jadi saya bagi ya video 10 menit, video 3 menit, sesuka hati saya lah. Karena ini 100 video challenge, mungkin saya akan kebut satu hari berapa gitu ya. Oke, thank you for your attention, semoga membantu. Bye-bye and God bless.